Di sini saya akan menjelaskan berita tentang permintaan dan penawaran pada pasar tradisional di bulan Ramadan saat COVID-19 yang bersumber dari www.kompasiana.com. Permintaan dan penawaran pada pasar tradisional di bulan Ramadan. Teori permintaan dan penawaran merupakan gambaran atas hubungan-hubungan di pasar antara si pembeli dan si penjual dari suatu barang. Modal permintaan dan penawaran ini digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas yang terjual di pasar. Harga akan berfungsi sebagai penyeimbangan antara kuantitas yang diminta oleh konsumen dan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen. Permintaan sendiri merupakan suatu proses dalam meminta suatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Biasanya permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi. Harga dan kuantitas suatu barang atau jasa akan saling mempengaruhi satu sama lain. Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Begitu juga ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun atau semakin sedikit. Sedangkan penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Penawaran itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain harga barang, tingkat teknologi, jumlah produsen di pasar, harga bahan baku, serta harapan, spekulasi, dan perkiraan. Peran penawaran sangat penting dalam dunia ekonomi karena dapat digunakan sebagai analisa ekonomi lainnya. Dari penawaran akan dapat digunakan sebagai perkiraan harga yang berfungsi sebagai penyeimbangan antara kuantitas yang diminta dan kuantitas yang ditawarkan ke pasar kompetitif. Pasar tradisional merupakan pasar di mana kegiatan penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dan dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Pasar tradisional merupakan pasar yang berkembang di masyarakat dengan pedagang asli pribumi. Pasar tradisional merupakan pasar sebagai pusat pengembangan ekonomi rakyat, sebagai pusat permutaran uang daerah, dan pasar sebagai lapangan kerja. Pasar tradisional merupakan pasar yang termasuk unggul dalam aktivitas perekonomian, penjualan, dan pembeli. Karena pembeli bisa melakukan transaksi langsung tanpa perantaranya. Dan dari segi lokasi, pasar tradisional letaknya selalu berdekatan dengan pemukiman penduduk sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Dan di Ramadan tahun 2021 merupakan bulan Ramadan kedua masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Bahkan pemerintah sudah melarang masyarakat untuk mudik atau berkerumun di dalam pasar. Dan di bulan Ramadan ini pasar tradisional dan penjual lainnya aktivitasnya masih sama seperti biasanya. Penjual tetap melakukan jual beli tetap berlangsung karena biasanya konsumen tetap belanja bahan-bahan makanan untuk konsumsi pada buka puasa, dan para konsumen sengaja untuk datang lebih pagi-pagi supaya tidak kepanasan, tidak kehabisan bahan-bahan untuk dibuat buka puasa nanti. Tetapi pada 1 minggu menjelang puasa Ramadan, terkadang harga pakaian, harga barang pangan seperti harga ayam, daging, sapi, sayur di pasaran akan mengalami perubahan harga, walau tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya, karena di tahun ini adalah tahun keduanya wabah COVID-19 hingga semakin memperburuk krisis keuangan di mana perekonomian masyarakat menjadi berkurang karena harus melakukan isolasi diri dan tidak bisa melakukan pekerjaan di luar rumah. Wabah COVID-19 di bulan Ramadan kedua sangat merugikan bagi penjual dan pembeli di pasar-pasar tradisional, membuat pasar semakin sepi karena pemerintah melarang untuk berkerumun dan harga-harga semua barang yang dijual pun semakin naik. Sepinya pembeli ini membuat para penjual kesusahan dan serba salah karena membeli bahan-bahan pangan di distributor dengan harga yang naik, dan ketika mau dijual ke konsumen ikut dinaikkan menjadi tidak laku karena harganya yang agak naik. Di dalam ekonomi ada teori inflasi yang menjelaskan kenaikan harga secara umum bersamaan dengan berlangsungnya secara terus-menerus yang saling mempengaruhi. Akan tetapi kenaikan harga saat Ramadan tidak bisa disebut sebagai inflasi karena bersifat momentum atau sementara. Menjelang Lebaran, kenaikan harga dipengaruhi oleh tingginya permintaan, daya beli masyarakat pun meningkat, mungkin karena ada bonus atau punya gaji sehingga saat itu permintaan akan sangat tinggi. Hubungan antara harga dengan jumlah permintaan ini berlaku untuk semua barang dan transaksi di semua pasar, dan dalam kenyataannya para pedagang dimanapun menyebut hal ini sebagai hukum permintaan. Ketika suatu barang naik, jumlah permintaan untuk barang tersebut akan turun. Sebaliknya ketika harga turun, jumlah permintaan akan naik.
Sedangkan hukum penawaran menerapkan apabila harga suatu barang meningkat, kuantitas barang ditawarkan akan meningkat, dan apabila sesuatu barang menurun, kuantitas barang yang ditawarkan akan menurun. Hukum ini menunjukkan wujud hubungan positif antara tingkat harga, kuantitas barang yang ditawarkan. Hal ini disebabkan karena harga yang tinggi memberikan keuntungan yang lebih pada produsen. Jadi, menawarkan lebih banyak barang. Harga yang tinggi menyebabkan produsen berpendapatan barang tersebut sangat diminta oleh konsumen, tetapi penawarannya kurang di pasaran. Produsen akan menambah penawaran untuk memenuhi permintaannya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.